Saya ingin ingatkan kembali, syuhada ini dibagi kepada 3 golongan. 2 dibenarkan, 1 diingkari. 2 dibenarkan, 1 diingkari. Golongan pertama disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Syuhada masuk dalam kategori syahid dunia dan akhirat. Jadi di dunia orang menyebutnya dengan syahid. Syahid, wafat syahid, syahid. Di akhirat pun statusnya syahid. Yang kedua, syahidul akhirah dunad dunya. Di akhirat mendapatkan status syahid, tapi di dunia umumnya tidak disebut dengan syahid. Taunya meninggal saja. Tapi statusnya di sisi Allah syahid. Ya, jika dia syaratnya beriman, beramal saleh. Baik. Yang ketiga, syahid dunya dunal akhirah. Di dunia nampak syahid, tapi di akhirat diingkari oleh Allah status syahidnya. Jadi ini yang saya katakan, 2 diakui, 1 dicoret. Yang dicoret ini banyak kemudian dalilnya. Bahkan kalau kita mengaji yang paling mudah dari Riyadhus Shalihin, dari 1896 hadis, itu ada di bab pertama, ya, babul ikhlas wa ihdharun niyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin, tentang kisah seorang lelaki, kemudian dia berjuang. Apa motivasinya? Yang satu berjuang karena ingin populer, disebut sebagai pejuang, pahlawan. Yang satu berjuang untuk disebut sebagai orang yang membela hanya kaumnya saja, ya, fanatisme kaum, kesukuan. Ini agak mirip-mirip dengan yang pertama, ingin diagungkan. Satu ingin populer, ya, ingin disebut syahid, ya, ingin disebut pejuang, orang hebat berjuang. Yang kedua hanya berniat untuk kaumnya saja, yang penting kelompok saya ini bisa dibela. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma fi sabilillah, mana di antara kemudian yang 2 itu yang termasuk fi sabilillah, yang syahid di jalan Allah? Apa jawaban Nabi? Saat itu Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, bukan satu di antara 2 itu. Yang disebut syahid fi sabilillah, di dunia akan disebut syahid, di akhirat pun ditetapkan oleh Allah sebagai syahid. Adalah orang yang perjuangannya hanya diniatkan karena Allah saja. Karena Allah. Ya, karena itu ulama-ulama kita yang berjuang, sekalipun konteksnya membela negara, tapi niatnya untuk ibadah. Ulama-ulama kita, makanya yang dikeluarkan Syekh Hashim, Mbah Hashim Asy'ari, itu resolusinya jihad. Resolusi jihad. Ya, konteksnya membela negara, niatnya untuk ibadah. Tapi yang kedua, tiba-tiba muncul orang keras meneriakkan takbir, Allahu Akbar, tembak orang, bunuh orang, bom orang, tusuk orang. Dan semua nggak ada batas, yang penting menurut dia kafir, bom. Menurut dia kafir, tembak. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, jelas di sini. Nah, hati-hati, itu nggak pernah ada tuh. Makanya di dunia pun itu, ya kelihatan ada yang menyebut syahid, padahal bukan, ditolak oleh Allah. Ya, makanya banyak orang mengecamnya. Jelas ya? Paham sampai sini? Jadi ada yang syahid dunia disebut syahid oleh orang atau golongan kalangan tertentu karena nggak paham. Oleh Nabi ditolak, oleh Allah diingkari. Ada yang disebut dunianya syahid, sepakat semua orang. Ya, kemudian setelah itu akhiratnya pun ditetapkan. Nah, ini banyak juga. Seperti paman Nabi Hamzah atau sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan, tidak banyak orang tahu. Kemudian di akhiratnya statusnya syahid di sisi Allah, tapi di dunianya disebut meninggal biasa saja. Ya, bedanya dengan yang syahid yang pertama tadi, kalau yang pertama dia kemudian disolatkan dengan pakaiannya, tidak dimandikan, seketika itu saja. Ya, dengan pakaiannya seketika. Kalau yang ini tetap disolatkan, tetap dimandikan, kafannya sama dengan yang lainnya, ya, kemudian dikerjakan semua sunnah-sunnahnya sampai dengan masuk ke liang lahatnya, sampai didoakannya, selesai. Tapi statusnya di akhirat, jika dia beriman beramal saleh, maka dia punya amalan syahid, dan tingkat derajatnya beda dengan yang tadi, tapi statusnya disebut syahid. Hadis Nabi SAW dalam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana, sampai kepada kami berita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Al-Bukhari dan Muslim.
Sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Asy-syuhada'u khamsatun." Secara umum kata Nabi, jenis syuhada itu ada 5. Secara umum ada 5. Nanti hadis-hadis lain ada yang menambahkan. 1, al-mat'unu. Al-mat'unu, orang yang wafat karena wabah, penyakit. Ta'n, dulu disebut ta'n. Al-mat'un. Bismillah. Ya. Al-mat'un. Ini mohon maaf khatnya campurannya. Ini al-mat'unu. Saya tulis dulu, ini 1. 2, al-mabtunu wal mabtunu, dari batnun, orang yang wafat karena menderita penyakit sakit luar biasa di perut. Jadi saya terangkan. 3, wal ghariqu, orang yang wafat karena tenggelam. Jadi kita terangkan. 4, wasahibul hadmi, orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan. Yang 5, ini yang istimewa yang telah kita bahas, saya naikkan ke atas. Ini Nabi mengurutkannya menarik gitu ya. Kayak kita ingin memanggil ranking 1 kan gak duluan kan? Ya, harapan ketiga, harapan kedua, harapan 1, juara 3, juara 2, baru juara 1. Ya, jelas sampai sini? Baik. Yang nggak dapat ujung harapan. Ya. Duta harapan, pelita harapan, harapan indah sampai ujung harapan. Ya. Di Bekasi apa yang nggak ada? Terakhir, wasyahidu fi sabilillah. Asyahid fi sabilillah. Ini kalau sudah ada syahid fi sabilillah, ini artinya sudah berjuang di medan perang atau orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan. Ini sudah saya bahas. Nah, ada orang yang beriman, ingat statusnya tetap beriman. Dia beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh, beriman dalam beramal soleh, kemudian wafat. Bagaimana cara wafatnya? Dia berperang tidak? Ya, ikut ta'lim misalnya jarang. Baik. Kemudian mat'un, dia kena wabah, kena penyakit. Misalnya ada penyakit malaria menyebar, kan? Dia termasuk yang kena, meninggal. Nah, itu saat wafat itu dalam keadaan beriman dia dan punya amal saleh, walaupun di dunianya tidak disebut syahid. Ya, di akhiratnya punya status di sisi Allah syahid, wafat dalam keadaan syahid. Enggak sampai sini? Orang syahid, wafat syahid, kenapa? Kena malaria. Nah, itu hampir nggak ada dengar kan? Ya, nggak pernah dengar kan? Nah, jadi orang yang kena wabah kemudian dia meninggal pada saat terkena itu dan berjuang dia kemudian mengatasi penyakitnya, tak mampu dia kena wabah, wafat di situ dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Di dunianya tidak disebut syahid, tapi dia saat pulang kepada Allah itu punya amalan apa? Syahid. Jelas di sini?